Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat di mana saja berada, yang berada di Kota Sambas, halo, dan juga di Sintang Nun di penghujung perbatasan kita. Semuanya sehat-sehat saja ya. Di pertengahan ataupun di awal tahun 2023, kita bicara tentang informasi. Informasi adalah hak asasi dari masyarakat ataupun bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dan tentunya bukan sebuah keniscayaan bahwasanya sebuah pemerintahan ataupun sebuah kegiatan kita perlu mendapatkan informasi yang jelas dan pasti serta up to date. Berkaitan dengan informasi ini bisa menjadi landasan ataupun modal dasar daripada membangun atau menciptakan ataupun create pemerintahan yang bersih. Ya, seperti judul kita ataupun tema kita di siang hari ini mengenai keterbukaan informasi publik sebagai modal dasar peningkatan good governance. Telah hadir di tengah kami, di studio kami, dua orang narasumber yang merupakan punggawa penjaga informasi di Kalimantan Barat. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana dedikasi mereka dalam memberikan informasi yang baik, informasi yang benar bagi masyarakat. Kita akan sapa Bang Lufti Faurusal Hasan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Sehat selalu. Sehat selalu. Selamat biasa. Sore pemirsa. Selamat sore ya. Luar biasa ya. Pemirsa TVRI. Ya gini ya. Iya. Luar biasa ya. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat ya. Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga di sebelah beliau yang tak kalah gantengnya dan tak kalah dedikasinya, Bapak Sabinus Matius Melano selaku Koordinator Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga KIP Kalbar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Bang Sabinus ya dengan Bang Lufti. Kita panggil abang aja ya. Siap. Iya. Siap. Karena masih muda ya. 17 tahun ke atas. Iya. Iya, Bang Lufti dulu nih, Bang Lufti. Kalau kita bicara informasi, sebenarnya Komisi Informasi lahir dari ranah reformasi tentunya, yang coba merepresentasikan masyarakat. Ya, mohon dong dijelaskan dulu mungkin kepada pemirsa TVRI sebenarnya apa sih tugas ataupun tupoksi daripada Komisi Informasi. Oke. Terima kasih Kang Iwan. Pemirsa TVRI dimanapun berada di penghujung negeri gitu. Di penghujung negeri. Sebagai pengantar Kang Iwan dan para hadirin sekalian, tadi Kang Iwan menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan buah dari reformasi. Perjalanan sejarah keterbukaan informasi memang demikian. Keinginan kawan-kawan buah reformasi, perjalanan sampai menuju dibentuknya undang-undang keterbukaan informasi hampir 10 tahun. 10 tahun sudah ya. Jadi di tahun 2008 perjuangan masyarakat sivil karena perjuangan dibentuknya undang-undang keterbukaan informasi nomor 8 tahun 2010, undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 10 tahun perjalanan. 10 tahun sudah lewat. Dari reformasinya 98 ke 2008. Kemudian salah satu amanah di Undang-Undang 14 tahun 2008 adalah dibentuknya di pasal 23 dibentuknya Komisi Informasi di tingkat pusat maupun di daerah. Termasuk di Kalimantan Barat. Iya. Kita di Kalimantan Barat tahun ini sudah memasuki periodisasi yang ketiga. Untuk 4 tahun per periode. Dan berarti sudah dimulai sejak 12 tahun yang lalu, 2022 berarti 2010 ya? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Karena 4 ini baru masuk tahun ketiga kan? Oh, ini tahun ketiga ya, oke. Siap. Dan mengawal keterbukaan informasi menjadi tugas kita bersama. Tugas Komisi Informasi di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi menyebutkan bahwa tugas Komisi Informasi menerima, kemudian memeriksa dan menyelesaikan
memutus sengketa informasi publik. Pengaduan ya dari masyarakat. Sengketa yang diajukan oleh publik, oleh pemohon informasi atas informasi yang belum diterima atau tidak bisa diterima oleh pemohon informasi, atau kerannya masih tertutup sehingga informasi tidak didapat secara utuh misalnya, kemudian pemohon informasi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Jadi menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Begitu. Diterima atau tidak terima, iya. salah atau tidak salah, diputus diputuskan, diputus informasi diberikan atau tidak, diberikan atau tidak informasi tersebut ya. Iya. Oh, jadi mempunyai sebuah keputusan ya. Iya. Ada surat dan undang-undang menyebutkan keputusan yang diputus oleh Majelis Komisi Informasi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Jadi keputusan yang dibuat oleh Majelis Komisioner pada saat putusan sengketa, kemudian jika para pihak tidak menerima salah satu, dapat mengajukan banding ke PT UN. Oh, bandingnya ke PT UN. Iya, ke PT UN untuk PT UN. Jika tidak, bisa lanjut ke Mahkamah Agung. Ya, Bang Sabinus menyikapi tadi dikatakan bahwa bisa memutus menerima. Itu mengadunya kemana? Cara mengadunya bagaimana? Ada proses tahapan ya, pengaduan misalnya pihak pengadu masyarakat, atau bisa juga perorangan, bisa juga badan. Nah, itu pertama-tama ya menyampaikan ke pihak Komisi Informasi. Jadi pusat atau daerah? Daerah. Untuk yang skop. Untuk yang skop daerah. Skop daerah. Oh, nggak bisa langsung ke pusat gitu ya? Harus daerah gitu. Iya. Atau berpulang kepada masyarakat, mengadunya kemana gitu? Mungkin ya pengaduan yang di lingkup badan publik ya, badan publik daerah itu ke Komisi Informasi Daerah. Dan itu harus pertama-tama menyampaikan identitasnya, identitas baik secara online pribadi atau langsung, Pak? Selama ini kita sudah langsung ya? langsung online. Terus? Ya, lalu kemudian kita proses ada tahapan mediasi juga. Ketika jadi sebelum disidangkan dan sebagainya dimediasi dulu, ya, itu ada istilahnya ya. Pak, damai nggak gitu ya? Gitu. Boleh begitu ya? Iya. Pas itu baru itu kira-kira dari mulai pengaduan sampai dengan keputusan tadi ya Pak ya? Itu berapa lama prosesnya Pak? Ya 10 hari ya Pak Ketua ya. Kalau permohonan informasi di badan publik kan 10 hari. 10 hari. Tapi kalau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dimulai dari pengaduan, registrasi di panitra, di panitra Komisi Informasi, ada panitra, kemudian panitra mengeluarkan akta registrasi sengketa, kemudian dari mulai sidang pertama sampai putusan di Perki 1 2013 tentang pedoman penyelesaian sengketa menyebutkan komisioner dapat menyelesaikan dalam waktu 100 hari. Maksimum 100 hari ya? Tidak ada enggak benar maksimum. Tidak maksimum, dapat menyelesaikan dalam 100 hari. Walaupun ada sengketa-sengketa tertentu yang dapat diselesaikan kurang dari 100 bisa hari. Bisa lah ya? Iya, gitu kurang dari 100 hari. Tapi mungkin ada beberapa yang kasuistis yang bisa lebih dari 100 hari. Karena memang sengketanya betul kata Pak Sabinus, mulai dari sidang pertama, kemudian memberi kesempatan mediasi, kemudian sidang lanjutan, pemeriksaan, sampai juga kalau mungkin kan ada pemeriksaan setempat ke lapangan dan ada seterusnya. sidang gitu ya? Sidang, bahasanya kalau di bahasa hukum pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat, sampai putusan minimal 4 sampai 5 kali sidang, bisa lebih dari 100 hari, kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau sengketanya, kita Kalimantan Barat kebetulan hampir sudah 100 sengketa yang kita selama kurang lebih 9 tahun ini 2 periode lebih nih. 2 periode ini. Tahun lalu kita ada 6 sengketa. Namun pernah kita dalam 1 tahun 26 sengketa pernah. Nah, jadi memang tingkat mana-mana ya. Siap. Sementara komisioner ini ada berlima. Hanya 5 orang. Sampai 26
6 kasus. Iya. Luar biasa. Kala itu ya. Kala itu. Jadi 5 kasus pun tidak. Satu kali sidang berapa anggota komisi ada yang menjadi? 3 ya. Seperti majelis hakim. Artinya diatur-atur sedemikian rupa dengan 5 komisioner yang ada di ini ya di situ. Dengan masa jabatan berapa tahun tadi Pak? 4 tahun ya. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Seperti apa? Nah, lanjut lagi Pak. Jadi Bang Sabinus nih, Bang Sabinus kan ini hubungan antar lembaga. Ini hubungan seperti apa yang diharapkan? Iya, pada dasarnya kita menerapkan menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik ini, itu kita membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak, stakeholder lainnya. Stakeholder lain, karena sebenarnya yang disasar setiap badan publik itu harus menjalankan undang-undang ini, harus terbuka terhadap informasinya kepada publik, kepada masyarakat. Nah, berdasarkan itu, maka kita membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, yaitu baik dalam tahapan sosialisasi, juga pada kerjasama pelaksanaan untuk mensiarkan atau menjalankan ini. Saya tertarik dengan harus mendapatkan informasi. Sebenarnya informasi seperti apa sih yang boleh melalui diadukan ke KI dan informasi apa yang tidak boleh? Ya. Artinya informasi apa sih yang dipermasalahkan di sini nih? Informasi tentang apa nih Bang Lufti? Oke. Baik Kang. Sengketa informasi itu terjadi ketika pemohon informasi tidak mendapatkan informasi yang diminta atau informasi yang diberikan oleh badan publik tidak sesuai dengan keinginan pemohon informasi. Oh, jadi keywordnya badan publik tadi ya? Badan publik. Ya. Jadi pemohon informasi, pengguna informasi mengajukan permohonan misal ke badan publik A, dinas A misalnya. Kemudian dinas A atau badan publik A membalas permohonan informasi yang didapatkan sudah sesuai dengan diinginkan, selesai. Jika pemohon informasi, pengguna informasi memohon informasi ke badan publik B, kemudian dibalas, tapi balasannya tidak memuaskan, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas permohonan informasi. Keberatannya menyebutkan bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kasus yang ketiga, jika badan publik tidak memberikan informasi, kemudian pemohon informasi dapat mengajukan keberatan. Keberatan kemudian tidak direspon juga oleh badan publik lebih dari 30 hari kerja. Kemudian pemohon informasi, pengguna informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Demikian. Jadi tidak ujuk-ujuk. Cuman informasi seperti apa, Bang Lutfi? Kan ada juga mungkin informasi yang memang tidak boleh diberikan kepada masyarakat misalnya. Nah, ini informasi seperti apa yang dimaksud, yang harusnya dikasih atau diberikan tapi tidak diberikan? Misalnya ini contoh aja kasus. Misal di pasal 17 di Undang-Undang 14 2008 menyebutkan ada 13 jenis informasi yang dikecualikan bahasanya. Dikecualikan istilahnya. Jadi informasi dikecualikan salah satunya misal menyangkut pertahanan dan keamanan negara misalnya. Strategi perang dan seterusnya. Saya pikir ini tak boleh ya. Kemudian rahasia negara. Kemudian persaingan usaha, informasi yang berhubungan dengan persaingan usaha. Kemudian informasi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Di mana-mana tidak boleh ya. Jadi, namun perlu kami sampaikan, undang-undang menyebutkan ada beberapa prinsip bahwa informasi itu sungguhnya terbuka untuk masyarakat. Nah, kemudian bahwa informasi itu dapat diperoleh dengan cara sederhana, dengan biaya murah, kemudian dengan prinsip-prinsip yang sederhana, gitu ya. Kemudian informasi itu yang terakhir
jika informasi itu bersifat dikecualikan, sifatnya hanya ketat dan terbatas. Sifat ketat dan terbatas itu misal ada informasi yang dibutuhkan oleh pemohon, kemudian di dalamnya ada unsur yang dikecualikan. Misal kalau menyangkut pribadi misalnya, menyangkut privasi, bagian yang dikecualikan itu dapat ditutup dengan dihitamkan. Iya. Jadi ini biasanya di pengadilan nih. Kalau di pengadilan, kalau pemohon informasi meminta informasi putusan sidang, biasanya hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan kekerasan, itu biasanya dihitamkan. Nah, jadi bahasanya ketat dan terbatas gitu. Ini Bang, misalnya ada kasus nih, saya mau minta di sebuah bank pemerintah misalnya, meminta data mengenai saldo saya misalnya, tidak dikasih oleh mereka, itu bisa diadukan nggak seperti itu? Kalau kasusnya seperti itu bisa diadukan nggak? Saldo saya gitu? Iya, saldo saya mau minta saldo nih misalnya kan, atau transaksi saya, tapi itu di bank saya, dan itu bisa diadukan atau tidak? Abang jangan jawab dulu. Pemirsa, kita kembali selepas jeda yang berikut ini. Ya, pemirsa, kembali masih di dialog publik kita hari ini membahas mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik, khususnya di Kalimantan Barat, bersama dua narasumber abang kita yang sangat luar biasa. Bang, tadi sebelum break saya sempat bertanya, ya kasuistik artinya kasus-kasus apa sih yang bisa, tadi saya berikan contoh bagaimana kita ingin mendapatkan info mengenai saldo, yang mungkin beberapa bank diberikan, tapi mungkin ada yang tidak dikasih. Kalau tidak dikasih itu bisa diadukan nggak gitu, Bang? Seperti itukah pengaduan dilakukan itu? Contohnya aja. Baik, Kang Iwan. Kita mulai dengan permohonan informasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Pemohon informasi ini bisa siapa saja. Tadi Pak Sabinus menyebutkan bisa per orang, bisa kelompok orang, kemudian bisa badan hukum, badan hukum, LSM, NGO dan sebagainya. Jadi pemohon informasi ini mengajukan permohonan ke badan publik. Badan publik kalau di undang-undang itu disebutkan yang berhubungan dengan penyelenggara maupun penyelenggara negara yang penyelenggaraan negaranya bersumber dari APBN maupun APBD atau bantuan sumbangan masyarakat, ataupun bantuan dari luar negeri. Jadi begitu bahasa yang disebutkan, pengertian badan publik. Jadi kalau kita melihat itu dinas, pemerintah, ini menjadi bagian dari private sector, sektor swasta. Sampai hari ini pemerintah masih belum mengatur secara khusus untuk itu. Tapi saya pikir kalau private sector, PT ada aturan lain yang mengatur untuk keterbukaan informasi di tingkat di PT ya, di private sector ada di undang-undang PT, undang-undang PT. Tapi kemudian informasi tadi informasi dikecualikan sudah disampaikan di pasal 17. Namun tren di Kalimantan Barat hari ini banyak sudah cerita tentang permohonan informasi kita ya. Bapak Ibu mungkin pemirsa bisa berkunjung ke website kita. Ada sebutkan beberapa sengketa, mulai dari sengketa hutan dan lahan, sengketa pertanahan paling banyak mungkin. Kemudian beberapa program-program pembangunan, dana desa juga, proyek ADD dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang macam-macam lah. Jadi bisa lihat di website ada sudah terpampang informasi tersebut ya. Sengketa, daftar sengketa publik kita ada di. Ya, Bang Sabinus. Siap. Kalau kita bicara sengketanya sudah banyak, terus kemudian masyarakat yang mengadu juga sudah banyak, ya sampai kurang lebih 26-an, dan prosesnya bisa kurang lebih 100 hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bang, jadi keberadaan Komisi Informasi ini kalau melihat dari landasannya sangat diperlukan sebenarnya oleh masyarakat dalam rangka mengupayakan keadilan untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi-informasi yang
seperti apa? Tadi kan sudah jelas yang menggunakan dana APBD dan APBN atau bantuan luar negeri dan bantuan dalam negeri yang memberikan pelayanan kepada publik. Nah, informasi seperti apa nih, Bang Sabinus? Karena tentunya kalau kita mengenal ada dua ya, ada ombudsman, ada komisi informasi yang sama-sama menangani pengaduan mengenai informasi. Nah, informasi seperti apa yang punyanya ombudsman atau informasi seperti apa sih yang ada di yang ditangani oleh komisi informasi itu sendiri? Iya. Kalau ombudsman setahu saya sebenarnya itu terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, kalau komisi informasi ini memang mengkhususkan pada tentang undang-undang keterbukaan informasi. Memang informasinya. Informasi. Nah, memang di situ disebutkan informasi publik yang dimaksud di dalam undang-undang kita itu sebatas adalah informasi yang dikelola, dihasilkan dan didistribusikan dan segala macam oleh badan publik. Oleh badan publik itu sendiri. Nah, badan publik itu sendiri sudah dijelaskan di dalam undang-undang juga. Memang ada kategori badan publik itu bisa eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi intinya kriteria yang paling penting adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraannya ya. Jadi disinilah sebenarnya buktinya bahwa keterbukaan informasi publik ini betul-betul menjadi modal dasar ya disebut tadi itu untuk tata kelola pemerintahan, good governance yang baik-baik. Asal setiap badan publik ini memang benar-benar menjalankan ketentuan-ketentuan keterbukaan informasi, karena menyangkut misalnya penyelenggaraan itu informasi-informasi. Ada banyak macam kategori informasi yang selalu tersedia, ada informasi yang berkala, ada juga informasi yang seketika gitu ya istilahnya yang harus saat serta-merta ya disediakan oleh badan publik itu. Contohnya tentang bencana atau apa, itu kan badan publik yang berkaitan dengan kebencanaan itu serta-merta harus menyampaikan. Nah, ini semacam kriteria informasi publik. Termasuk juga ya? Ya, termasuk badan publik. Badan publik yang memang berkewajiban menjalankan keterbukaan informasi publik. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua informasi ini adalah terbuka. Tetapi ada yang dikecualikan berdasarkan kriteria dan undang-undang tadi. Jadi kalau semua badan publik sifatnya seperti itu terbuka, artinya masyarakat pun meresponnya, memahami dan juga merespon dari informasi-informasi itu akan lebih mudah. Dan mungkin memang jadi tadi disampaikan bahwa sepertinya belum terlalu hangat dikenal begitu dan direspon saya kira. Jadi Bang Lutfi. Orang biasanya Bang Lutfi, ini Bang Lutfi ya. Agak kepleset sedikit. Jadi Bang Lutfi, kira-kira dengan penyelenggaraan negara sudah terbuka informasinya, apakah memang bisa menjadi modal dasar bagi pembangunan ataupun menjadi modal dasar menjadi pemerintahan yang good government tadi? Terima kasih Kang Iwan. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Sabinus dan mengutip di salah satu konsideran di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di bagian menimbang itu para penyusun undang-undang ini sudah menyebutkan secara tekstual di sana menyebutkan bahwa memperoleh informasi itu adalah hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik itu adalah salah satu ciri penting negara yang demokrasi. Salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Penyelenggaraan negara yang baik tadi disebutkan oleh Pak Sabinus, kita pahami sebagai dalam istilah good governance. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, kepemerintahan yang baik. Jelas tadi Pak Sabinus sudah sampaikan juga pengantar bahwa jika informasi ini disampaikan dengan baik, kemudian publik mendapatkan informasi yang baik, kemudian publik bisa
berpartisipasi, dan ini merupakan ciri dari konsep good governance. Good governance. Dari beberapa sumber bahwa good governance ini setidaknya menyangkut ada ada partisipasi, gitu. Kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada keterbukaan, transparansi, keterbukaan, kemudian ada penyelenggaraan hukum dan berbagai komponen instrumen lainnya. Namun yang berhubungan dengan keterbukaan, saya pikir ada akuntabilitas, kemudian ada tingkatan-tingkatannya nggak nih, Bang? Gimana? Tingkatan-tingkatan itu, keterbukaan informasi tadi itu, ada level-levelnya nggak itu? Itu di Tingkatan-tingkatannya, misalnya masih sudah informatif atau oh iya, ada kah? Oke, baik Kang. Apa Jadi, itu namanya itu? Jadi kemudian setelah undang-undang ini dipahami oleh semua badan publik juga publik, salah satu poin di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi kepada kemudian evaluasi itu kita wujudkan dalam bentuk monitoring evaluasi kepada badan publik. Monitoring itu melihat perkembangannya, kemudian evaluasi yang sudah berjalan. Dan monitoring evaluasi ini program kerja tahunan Komisi Informasi setiap tahun ada terus, secara nasional juga di tingkat provinsi juga dilaksanakan event ini. Dan Kalimantan Barat sudah masuk ke tahun yang ke-7 kali, ke-6 kali ya, yang ke-6 kali ya. Ke-6. Jadi setiap tahun kita melakukan monitoring evaluasi ke badan publik, kemudian kita menempatkan melakukan scoring untuk melihat kesungguhan badan publik penilaian melaksanakan undang-undang atau tidaknya, undang-undang keterbukaan informasi publik. Kita mengklasifikasikan dalam status layanannya informatif, menuju informatif, cukup informatif, kemudian belum informatif, terakhir tidak informatif. Tidak informatif. Wow, 5 ya. Tidak ada 5 level. Tidak informatif ini yang tidak melaksanakan layanan. Nah, sekarang Kalimantan Barat sendiri sudah secara general, Bang, sudah masuk di mana nih? Dalam saya kebetulan 5 tahun terakhir ini, Bang, kalau melihat layanan keterbukaan informasi di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir ini, kalau saya bisa bilang kan mengadopsi bahasanya Pak Sarperi, trennya bukan menanjak, trennya naik gitu ya. Trennya naik. Positif. Oh, trennya positif. Kalau begini menanjak lah. Nah, kalau ini Kubu Raya punya. Jadi trennya positif. Tren positif artinya badan publik sudah menunjukkan kesungguhan untuk memberikan layanan keterbukaan informasi. Selain dibuktikan dengan status layanan di badan publik sudah berubah, yang tadinya ada yang tidak informatif, kemudian sekarang sudah informatif. Bahkan sekarang mungkin trennya badan publik berusaha untuk berada di level yang tinggi. Kalau pemerintah provinsi, pemerintah OPD provinsi sudah hampir 90% yang sudah informatif. Sudah informatif ya, sudah di level 5 ya. Kalau pemerintah kabupaten kota lebih dari 70% yang sudah informatif, pemerintah kabupaten kota. Kalau klaster ini selain dibuktikan dengan naiknya peringkat mereka, level mereka, dibuktikan dengan adanya juga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik. Dan saya bisa yakinkan bahwa semua badan publik di Kalimantan Barat sudah sampai, kalau di kabupaten kota itu sudah sampai di level dinas kabupaten kota, OPD sudah. Bahkan di beberapa kabupaten kota sudah ada pejabat pengelola informasi di tingkat kecamatan. Bahkan tahun ini kita kemarin juga menyelenggarakan event
Monef ini untuk kategori desa mandiri. Jadi desa mandiri. Desa yang ada di Kalimantan Barat pun sudah melaksanakan keterbukaan karena juga badan publik kan APBD, APBN, dan sudah membentuk PPID di tingkat desa. Bang Sabinus, komisionernya 5, staffnya mungkin nggak banyak. Bagaimana membagi? Ini ada 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang harus diawasi. Apakah KI memiliki juga perwakilan ataupun ini di kabupaten kota? Berdasarkan undang-undang sebenarnya ya KI kita dibentuk di tingkat provinsi, tetapi ya juga sebetulnya memang di tingkat kabupaten bisa dibuat juga. Tapi di Kalimantan Barat sudah ada belum tingkat kabupaten kota? Belum ada. Nah, bagaimana nih mengatasi ini nih Bang Sabinus? 5 orang komisioner dengan staf nggak begitu banyak, mungkin juga anggaran nggak begitu banyak, tapi memfasilitasi 14 kabupaten kota. Ya betul, sebenarnya memang KI selain tadi itu menyelesaikan sengketa, dia juga mengawasi proses penerapan ya, operasional atau menjalankan aturan-aturan turunan dari KI pusat terkait dengan implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi ini. Nah, di kita juga ada bidang sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk KI. Nah, secara kedaerahan ya memang kita sangat membutuhkan komitmen dari para pimpinan daerah, khususnya baik gubernur, bupati, tapi juga pimpinan lembaga publik tadi itu, badan publik. Jadi sebetulnya menegakkan aturan undang-undang terkait keterbukaan informasi ini memang menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab semua pihak untuk menjalankan pemerintahan yang baik ini tadi. Nah, kita memang akhirnya menjalankan kegiatan ini dengan keterbatasan yang ada, memang membangun kerjasama. Kerjasama ya. Karena pada dasarnya kita sadar kita sebagai sarana saja ya, alat saja untuk penegakan aturan KI. Tetapi sebetulnya yang sangat membutuhkan adalah badan publik itu sendiri. Membutuhkan bagaimana penerapan keterbukaan informasi ini bisa dijalankan dengan baik dan benar dan punya feedback manfaat kepada pengguna dari produk ya, hasil dari layanan dari badan publik itu sendiri. Ya, jadi dengan terjadinya hal yang seperti itu sebenarnya badan publik diuntungkan dan kita menjadi sarana memfasilitasi, memberi penguatan. Jadi memang tidak menjadi kewajiban kita harus menangani semua dan langsung menyentuh setiap badan publik seprovinsi, tentunya memang tidak memungkinkan. Tetapi disinilah kita harus membangun komitmen bersama dengan badan publik yang ada, terutama pemerintah sebetulnya, pemerintah daerah. Artinya harus ada tutur tinular, harus ada kita ambil dari atasnya aja, di bawah dari atas nanti mereka menyebarkan kepada rekan-rekan yang ada di daerah seperti itu ya. Betul, seperti itu. Iya, oke. Jadi tugas dan kewenangannya juga dari Komisi Informasi bersama komisioner dan staf-stafnya itu pun bisa terbantukan ya. Betul. Nah, sementara di Kalimantan Barat sendiri nih Bang Sabinus, bagaimana perkembangan Komisi Informasi untuk kepada masyarakat dan juga bagaimana yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi di tahun baru 2023 itu? Iya. Tapi akan dijawab setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, kembali di Dialog Publik kita hari ini dan masih bersama dua orang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Bang Sabinus, ini saya juga mengucapkan tahniah, selamat menjalankan tugas ya. Ini komisioner periodisasi terbaru ya. Terbaru. 2026. 5 komisioner baru di ujung ya, di akhir tahun ya, dilantik kemarin tanggal 28 ya. 28 Desember 2022 dan bertugas sampai tahun 2026 ya. Ya, Bang Sabinus. Ini di tahun ini tahun-tahun yang sangat memanas. Kata lagu Gigi, panas ya dengan adanya pemilihan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nih? Mungkin Bang Sabinus bisa ceritakan ataupun bisa memberikan dalam tanda kutip kisi-kisinya apa yang akan diperbuat di tahun politik
Konon katanya ini adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia yang pastinya juga memerlukan informasi yang terbuka dari berbagai stakeholder pihak yang menjalankan pemilu ini. Gimana nih, Pak? Ya, baik, kebetulan di periodisasi kami yang baru ini, kita memasuki 2023, 24, 25, 26, ada 4 tahun periode ini. Ya memang salah satunya yang menjadi isu tentang kepemiluan ya, berkaitan dengan itu. Ya, tentang hal ini ya sebagai sebuah badan publik yang menjadi mitra ya bagi kami di Komisi Informasi, memang terkait dengan isu badan-badan publik yang berkaitan dengan kepemiluan ini, pemilihan ini mesti menjadi perhatian besar terkait dengan informasi, karena hampir ya mungkin 99% ke atas badan publik ini harus menghasilkan informasi yang terbuka, dan juga banyak yang serta-merta, yang maksudnya pada saat-saat yang contohnya misalnya tentang jadwal, jadwal itu jadwal hari nggak harus, hampir semua kalau tidak seperti itu ya wah akan payah sekali partisipasi masyarakat terhadap pemilu ini. Yang tadi juga Pak Ketua juga menyampaikan bahwa memang di Komisi Informasi Pusat sudah ada juga perki khusus berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Jadi Bang Lutfi ya Pak, perki itu apa? Peraturan Komisi Informasi. Peraturan Komisi Informasi yang dibuat oleh KI Pusat. Jadi berkenaan dengan pemilihan umum dan pemilihan bahasanya, kalau perkinya itu umum dan pemilihan 2019 ya, perki sudah 2019 terbit ya Bang? Sudah, dan kita juga sudah pernah sosialisasikan ke kawan-kawan penyelenggara pemilu berkenaan dengan perki ini. Memang ada beberapa hal yang berbeda dengan standar pelayanan informasi di pemilihan pemilu dan pemilihan ini. Ada spesialis gitu ada ya, beberapa khususan ya. Ada beberapa hal berkenaan dengan batas, misalnya batas badan publik untuk membalas permohonan informasi. Kalau di perki standar layanan informasi publik maupun di undang-undang menyebutkan 10 hari standarnya. Tapi khusus pemilu dan pemilihan 3 hari harus sudah dipercepat sudah dibalas. Kemudian penyelesaian sengketanya kalau di perki itu 100 hari, ini kalau saya tidak salah 7 hari harus sudah mengeluarkan keputusan. Dan ini kita berharap mudah-mudahan sengketa itu pilihan terakhir. Artinya PPID Badan Publik segera menjawab apa yang diminta oleh pemohon. Misal beberapa kasus, misalnya pemohon meminta daftar calon misalnya kan, daftar calon, KPU segera memberikan informasi yang dimintakan, tidak lebih dari 3 hari. Hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi kita mendorong sinergi ini sehingga sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, diminimalisir, dan kalau bisa jangan ada itu ya, sengketa kalau bisa sudah diselesaikan oleh yang berwenang yang berkewajiban. Tadi di muka saya sampaikan sengketa ini kan terjadi ketika informasi itu tidak didapat. Betul. Kalau informasi itu tadi Pak Sabinus juga menyebutkan informasi yang dihasilkan gitu. Jadi badan publik harus membuat daftar informasi publik, sebutannya kan, DIP, daftar informasi publik, daftar informasi setiap badan publik membuat daftar informasi publik yang dipublish di media sosial, di website resmi mereka. Kemudian jika ada informasi di luar daftar informasi publik, bagaimana badan publik bisa menyampaikan, bisa membalas permohonan bahwa maaf, informasi yang Anda minta tidak kami kuasai, tidak dikuasai atau dikecualikan. Jadi bisa diarahkan ke badan publik yang lain. Atau jika informasinya belum dapat tersimpan di mana, kalau secara umum dapat tambahan waktu 7 hari. Tapi kalau di perki khusus pemilihan, kalau saya tidak salah cuma 1 hari apa 2 hari gitu untuk tambahan waktunya. Jadi tentu dalam rentang 2 tahun ini
tahun persiapan 2024 ini kita akan lakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu, sehingga walaupun sudah kita lakukan ya di periode sebelumnya, saya pikir kita akan lakukan kembali komunikasi lebih intens lagi ya kepada penyelenggara, bukan juga peserta mungkin ya, karena pesertanya juga penyelenggara juga peserta lah. Betul. Jadi harapannya ke depan bahwasanya ini betul-betul kalau kita lihat bahwa mensupport ataupun membuat badan-badan publik untuk memberikan pelayanan prima ya Bang, informasi yang prima, artinya jangan sampai ditutupi gitu ya, betul-betul keterbukaan. Dan kemudian tadi Bang, untuk pemilunya sudah ya Bang ya, tapi kalau di Kalimantan Barat sendiri sejauh ini gimana Bang? Di samping sosialisasi tadi sudah ya melakukan literasi mungkin kepada penyelenggara tadi, dan kira-kira sudah diantisipasi belum Bang? Apa nih? Kan tentunya kan 14 kabupaten kota, terus kemudian 2 kali periodisasi pemilihannya ya, bulan Februari dan bulan November kalau tidak salah 2024. Presiden ya. dengan Nah ini 2 kali nih kan. Nah ini persiapan baik mesin mental apa segala macam sudah betul-betul dipersiapkan ini. Dengan mungkin dari Bang Sabinus atau dari Bang Lutfi nih? Dengan penyelenggara pemilu maksudnya? Iya. Oh ya. Persiapan untuk pemilu ini dalam keterbukaan informasi publik tentunya. Kita sudah merencanakan untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dalam rangka ikut menyukseskan agenda besar demokrasi negara ini kan. Jadi tentunya kalau di dalam penyelesaian sengketa kita baru dapat menyelesaikan di provinsi, nah bagaimana nantinya kita mengatur situasi ketika sengketanya berada di kabupaten kota. Ini juga. Jadi ada 14 kabupaten kota. Kalau di kota Pontianak dan di provinsi tentunya kita bisa lakukan di Pontianak. Kubu Raya membawa masih oke. Iya, masih bisa. Nun di ujung sana bisa ke Sulu. Nanti kita akan diskusikan. Akhirnya memang konsep di pengadilan juga sudah ada penyelesaian secara online. Mudah-mudahan memungkinkan. Tapi kawan-kawan KPU, saya tahu betul mereka punya sarana yang sudah siap mereka. Artinya kita sukseskan keterbukaan informasi untuk pemilu dan pemilihan. Oke, Bang Sabinus, the last but not least nih di pemilihan. Kira-kira ada closing statement apa nih yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi, baik itu badan publik yang ada di Kalimantan Barat. Ya, baik, terima kasih. Untuk masyarakat sebetulnya ya, itu gunakanlah hak Anda untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Ini terkait dengan hak informasi, tentunya karena di situ hak informasi memberi kesempatan kita untuk memahami, berpartisipasi, juga ikut mengontrol ya proses pembangunan, proses berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebenarnya masyarakat mempunyai hak melalui instrumen ini begitu. Nah, kepada seluruh badan publik ya saya kira juga mereka juga punya kewajiban untuk menerapkan, memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan dalam aturan undang-undang keterbukaan informasi ini. Nah, kami di Komisi Informasi sebetulnya menjadi mitra bagi semua pihak, termasuk dalam hal ini juga masyarakat yang nantinya membutuhkan menghadapi sengketa atau apa. Jadi di dalam hal ini kita siap untuk melayani kebutuhan itu, baik badan publik maupun masyarakat yang punya sengketa. Sudah siap, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak lah ya. Ya, Bang Lutfi kita nih, gimana Bang? Saya pikir secara umum sudah sampaikan Pak Sabinus. Namun demikian, closing statement kepada para pemirsa, kepada masyarakat, kepada publik, gunakan hak Anda yang sudah disiapkan oleh negara. Instrumennya sudah ada, tadi sampaikan Pak Sabinus, bahwa informasi itu tidak ada yang tertutup, informasi itu terbuka. Kalaupun ada yang dikecualikan sifatnya ketat dan
terbatas. Kemudian kepada badan publik, mari kita buka informasi seluas-luasnya, informasi yang dikuasai, buktikan bahwa badan publik patuh terhadap Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Ya, mungkin bagi stakeholder dalam hal ini pelaku di tingkat kabupaten kota, Bang, untuk kawan-kawan kita yang makin dalam tanda kutip belum sampai ke informatif. Oh ya, kita bersepakat, kita semua bersepakat. Saya pikir bahwa mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ini merupakan tugas kita bersama. Terima kasih kepada TVRI yang sudah mempunyai jangkauan terluas seluruh Indonesia, seluruh Kalimantan Barat, sudah memfasilitasi ini, bahwa sekali lagi informasi itu terbuka, jadi sampai kemanapun dengan momen siapapun, saya pikir mari kita bersama-sama sosialisasikan ini. Saya pikir begitu. Iya. Jadi tentunya harapan kita semuanya bahwa Kalimantan Barat bisa peringkatnya naik secara nasional juga ya, dan juga di dalamnya juga, dan berbagai badan-badannya juga yang ada, baik itu badan publik pelayanan maupun badan publik yang lainnya. Kalimantan Barat sudah informatif, Bang. Sudah informatif Kalimantan Barat ya di nasional ya, luar biasa. Peringkatnya? Ya, belasan masih. Belasan. Tapi kita pernah peringkat pertama nasional. Wow, pernah kita ya. Nah 2017 ini pernah. saya baru tahu ini. Informatif secara nasional. Mudah-mudahan bisa mengulang kisah ini. Betul. Ya, terima kasih ini Bang Lutfi dan juga Bang Sabinus. Dan sebenarnya harapan kami ini masih banyak lagi yang harus kita perbincangkan, tetapi karena waktu jualah yang memisahkan kita, dan yang pasti kalau diundang TVRI tetap akan datang lagi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Terima kasih. Sebagai media pemersatu bangsa yang tentunya juga sangat informatif sekali untuk kita semuanya. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Pemirsa, sampai juga kita di ujung acara dialog publik kita hari ini. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber kami bisa bermanfaat bagi Anda, dan kembali gunakan hak Anda untuk mendapatkan informasi-informasi yang Anda memang perlukan dari badan-badan publik, sehingga menciptakan atau meng-create badan-badan publik yang informatif sebagai salah satu modal dasar menjadi good governance. Saya Iwan Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di dialog publik mendatang dengan informasi-informasi dan tema-tema menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang informasi. Salam terang informasi.